wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Marfuah SPD selaku Kepala Sekolah SDN Moter, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Moter, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita bisa berkumpul siang ini di perpustakaan tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya pada yaumil akhir nanti. Baiklah, untuk acara siang ini kita dipertemukan dalam acara aksi nyata menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Bu Endang Sri Wahyuni SPD. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, acara yang ketiga yaitu penyaji materi dari Ibu Endang Sri Wahyuni, dan acara yang keempat yaitu penutup. Marilah acara yang pertama kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Marfuah SPD. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Marilah kegiatan diseminasi ini kita awali dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah. Semoga nanti acara diseminasi ini berjalan dengan lancar. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu sahabatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu semuanya, untuk teruntuk Mbak Buyun Bu Endang Sri Wahyuni hari ini melaksanakan diseminasi tentang disiplin budaya positif dan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini memang dari guru penggerak itu ada diseminasi ini untuk penularan budaya positif. Tapi kita di SD Mokat ini budaya positif sudah berjalan. Dan dengan adanya Buyun di guru penggerak ini kita kuatkan kembali. Yang kemarin sudah dilaksanakan tapi memudar, kita kuatkan lagi menjadi lebih semangat lagi untuk melaksanakan budaya positif. Atau juga yang ada budaya positif yang ada di sekolah kita belum ada, nanti mungkin Buyun memberikan tambahan lagi budaya positif untuk anak-anak sehingga bisa meningkatkan karakter anak-anak. Itu dari saya. Untuk pesan untuk Bapak Ibu semuanya, kita di diseminasi ini kita ikuti dengan seksama, dan setelah nanti Buyun memberikan materinya kita laksanakan untuk di sekolah kita, terutama untuk meningkatkan karakter anak-anak. Dari saya cukup. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Yaitu proses dan budaya. Wassalamualaikum. Acara yang ketiga yaitu penyaji materi dari Ibu Endang Sri Wahyuni SPD. Kepada Ibu Endang Sri Wahyuni, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan di semua, Bapak Ibu Guru yang telah menerima undangan untuk menghadiri presentasi dari penyebaran pengalaman budaya positif yang akan saya lakukan siang ini. Di sini pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di acara penyebaran penerapan pengalaman budaya positif ini. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang itulah syafaatnya kita
nantikan di yaumul akhir nanti. Sebelumnya saya minta cakepnya ya Bu. Nanti bilang cakep gitu ya. Saya akan membacakan pantun sedikit. Pergi ke toko membeli parfum, dapat hadiah sepotong coklat. Saya ucapkan assalamualaikum. Semoga presentasi ini bermanfaat. Dalam budaya positif ini saya akan mengutip perkataan dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita. Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Dan peraturan yang sedemikian itu harus ada dalam suasana yang terbuka. Dalam budaya positif ini, dari kutipan tadi Bapak Ki Hajar Dewantara, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa disiplin positif itu dimulai dari diri kita sendiri. Self disiplin, berarti disiplinnya dari dalam kita sendiri. Kita yang memulainya terlebih dahulu. Kemudian dalam konsep disiplin positif itu ada konsepnya, ada 8 konsep budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma positif, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima adalah motivasi perilaku manusia, yang keenam adalah posisi kontrol guru, dan yang keenam adalah keyakinan kelas, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dalam penerapan ini, melakukan aksi nyata ini Bu, saya memang ini sudah ada dalam modul 1.4 dalam program guru penggerak. Modul ini paling banyak sekali pelajarannya, paling banyak sekali materinya. Sampai saya ingin memiliki ketidakpercayaan diri, sampai saya ingin mengundurkan diri dari PGP ini karena materinya yang semakin lama semakin sulit. Tapi alhamdulillahnya ada teman-teman satu kelompok dan teman-teman CGP yang lain yang memberikan support. Ternyata tidak saya saja yang mengalami hal itu, dan banyak sekali teman-teman yang seperti itu Bu. Karena materinya yang begitu banyak, begitu semakin sulit membuat video, membuat Canva itu semakin diasah keterampilannya. Nah, di sini budaya positif itu merupakan nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan penuh tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti yang disampaikan Ibu Marfuah tadi, kalau di sekolah sudah melaksanakan budaya positif banyak sekali. Ada tim AS yang setiap pagi kita laksanakan, kemudian ada senam sehat, ada sholat zuhur berjamaah, dan ini yang berpihak pada murid. Semuanya itu harus berpihak pada murid untuk kepentingan anak-anak. Guru melakukan apa? Guru hanya membimbing, menuntun mereka, mengarahkan mereka. Jangan menuntut, tapi kita harus membimbing, mengarahkan perilaku mereka untuk berlaku bersifat membudayakan budaya positif tadi, agar menjadi manusia yang bertanggung jawab. Ya. Untuk budaya positif yang baru saja saya terapkan, untuk hari Jumat selesai senam itu
saat ini saya terapkan di kelas saya adalah untuk hafalan surat-surat pendek, karena pengalaman dari ujian sekolah kemarin itu banyak anak-anak yang tidak bisa mengaji, tidak bisa membaca Quran dan tidak bisa menulis Arab. Itu yang selama ini, yang sementara di kelas 6 yang saya galakkan ini menghafal ayat-ayat pendek setiap hari Jumat. Nah, itu untuk budaya positif yang baru saya terapkan di kelas saya. Saya harap nanti di kelas-kelas yang lain juga menerapkan hal itu untuk hari Jumat saja. Kan hari Selasa kan sudah ada senam, hari Jumat nanti diganti dengan yang kan senamnya 2 kali ya Bu ya, Selasa dan Jumat. Nah, untuk hari Jumat itu bisa digunakan untuk hafalan surat-surat pendek. Kersane bocah-bocah saged ngaji. Nah, itu yang saya terapkan untuk sementara di kelas 6. Untuk selanjutnya yang materi yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Jadi filosofi ajaran Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu ibarat seorang petani yang menyemai bibit jagung, kemudian hanya menyiapkan lahan, merawat, menyiram dan memupuk agar jagung tumbuh secara maksimal. Kita itu seorang petani Bu, yang memiliki lahan. Lahannya apa? Lahannya itu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu lingkungan yang diciptakan untuk yang nyaman, nyaman bagi peserta didik. Sekarang itu lingkungan yang nyaman itu menunjang sekali dalam pengisian asesmen. Bapak Ibu guru kan mengisi asesmen Sulinda. Iya Pak, survei lingkungan belajar itu loh Bu, yang setiap ANBK anak-anak kan mengisi itu juga, dan guru-guru juga mengisi Sulinda. Nah itu untuk lingkungannya itu nanti di Sulinjar itu ada pengisian Sulinjar lingkungan yang bagaimana di sekolah. Kalau anak-anak nyaman, merasa nyaman, dia akan mengisi. Anak-anak kan tidak bisa berbohong. Nah, dia itu mengisi sesuai dengan apa yang dia rasakan. Kalau dia merasakan lingkungannya tidak nyaman, gurunya tidak berpihak pada mereka, dia akan mengisi apa adanya. Meskipun nanti isinya seperti ini ya. Nah, itu nanti anak-anak itu akan kembali lagi karena lingkungannya bersifat harus nyaman sama anak-anak. Nah, selain itu, Sulinda dan ANBK asesmen itu bisa mempengaruhi rapat pendidikan yang ada di sekolah kita. Rapat pendidikan kita, alhamdulillah banyak yang hijau. Gitu. Ya, masih banyak yang hijau. Nah, kemudian seorang petani mengandung maksud seorang guru mengusahakan kelas ataupun sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan bagi mereka, menjaga dan melindungi agar karakter murid tumbuh dengan baik sesuai kodratnya. Sesuai kodratnya apa Bu? Kita harus mengikuti kodrat perkembangan zaman. Zamannya sekarang kan menggunakan IT. Kita harus bisa pandai-pandai menggunakan IT. Harus sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Misalkan pembelajaran kita itu tidak hanya dari buku saja. Kita bisa mengambil dari TikTok, bisa sosial media, bisa mengambil dari YouTube, bisa Facebook, bisa. Itu pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman, mengikuti kodrat zaman. Untuk selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang sesuai dengan
kebutuhan murid kita. Seumpamanya muridnya tidak bisa matematika, sampai pecahan belum bisa, ya dia harus disesuaikan pembelajarannya. Ulangannya tidak boleh disamakan dengan yang sudah pandai, harus sesuai dengan pembelajaran. Nah, profil belajar Pancasila itu di sini ada 6. Ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinakaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Jujur ya Bu, selama ini saya kira saya sudah menerapkan dari program guru penggerak ini, tapi ternyata masih ada yang kurang dalam diri saya, masih ada yang salah dalam diri saya. Meskipun banyak hal yang saya lakukan mengikuti, yang saya tidak tahu kalau itu memang benar-benar ada di dalam guru penggerak. Yang selanjutnya, merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus itu ada 2, stimulus respon tentang dunia, yaitu realitas kebutuhan kita sama. Kebutuhan kita berpandangan kita tuh kebutuhannya sama. Saya sama Bu Novi itu kebutuhannya sama, itu dunia. Tapi kenyataannya teori kontrolnya tentang dunia itu berbeda. Kebutuhan saya dengan Bu Novi, kebutuhan saya dengan Bu Arom berbeda-beda. Begitu pula dengan kebutuhan anak-anak. Kebutuhan anak-anak itu juga berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal semua orang itu memiliki pandangan yang berbeda. Saya pandangannya seperti ini, Pak Hanan mungkin punya pandangan yang lain, Pak Agus punya pandangan yang lain. Kemudian kita mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa enggak? Bisa enggak kita mengubah pandangan orang lain sama dengan kita? Tidak bisa. Kita memaksakan. Anak-anak juga tidak boleh dipaksakan seperti itu. Tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku mempunyai tujuan. Dan orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol tentang dunia hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan Anda pada saat hubungan gagal, model berpikir menang atau kalah. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita harus bisa menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Nah, kita tidak boleh memaksakan kehendak pada anak. Pembelajaran kita itu harus berpihak pada murid. Kita harus menuntun mereka, bukan menuntut mereka. Menuntun orang menuntut. Ya, kita harus menuntut, bukan menuntut. Menuntun mereka, mengarahkan mereka. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini Bu. Ini kita sebagai guru, nah, bentuknya kita itu seperti ini. Kita itu bisa mengontrol anak-anak, padahal kita tidak bisa mengontrol anak-anak. Itu seperti itu, ilusi mengontrol murid. Murid itu ibaratnya sebagai mereka, di situ kita yang mengontrol, kita yang melakukan, yang menggerakkan mereka, padahal kita tidak bisa mengontrol mereka. Itu ilustrasinya seperti itu. Kita sebagai kalau dalam pewayangan sebagai dalang lah, kita sebagai dalang sing lakokno wayang, padahal kita tidak boleh seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini seperti bilang seperti ini. Nah, kok gak sate buku rasa akeh kancamu itu membuat rasa bersalah yang membekas
dalam hati anak-anak sampai nanti ketika dewasa itu lebih parah daripada kita menghukum mereka. Itu lebih parah. Ya, kita harus jangan sampai kita membuat mereka merasa bersalah. Nah, untuk selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, kita memberikan penguatan yang positif. Ya, kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Tadi ya, kayak kudu ngene, itu tidak boleh. Tidak belum ini. Nah, orang belum ini awas loh ya. Nah, tidak boleh. Iya bu. Tidak boleh itu ya. Nanti Menurut teori itu aku nggak setuju. ya nanti ada penjelasan selanjutnya ya. Nah ini itu bagian dari memaksakan kehendak kita itu tidak boleh dalam pendidikan guru penggerak. Ternyata yang saya alami banyak ya dari rekan-rekan semua ini banyak yang kudu ini seperti itu ya banyak. Ternyata Bu, setelah saya mengikuti guru penggerak itu ternyata salah. Apakah bisa berhasil nanti? Rekmu ayo. Kita tunggu saja. Iya. Saksikan. Kemudian saya berhasil seperti itu. disiplin positif. Nah, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin itu artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Di sini disiplin itu kita sama-sama belajar. Belajar dari mana? Belajar dari dalam diri kita sendiri. Kita memberi contoh kepada anak. Nek bocahe ora oleh telat, ya gurune ora oleh telat. Nek bocahe nek urung rampung pelajaran, ora masuk upacara, nek masuk upacara, nek bocah gak oleh ngomong, ya gurune ya ora oleh ngomong. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau ribet, ancaman atau hukuman. Nah, seperti ini Bu. Engko nek saumpamane kowe gelem duduk kok tak paringi jajan. Itu tidak boleh. Awas lu, nek belum duduk. Itu tidak boleh. Itu memberi hukuman. Harusnya nanti tunggu saja lanjutnya ya. Orang udah sabar Ya, kayaknya Bu Nini itu banyak pertanyaan nanti. Iya, banyak pertanyaan. Silakan Bu, silakan. Saya rame gitu. Benar, kita orang interaktif. Santai. Di sini ada mantan PP nanti yang bisa menjelaskan nanti mantan PP. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan. Dan nilai perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi intrinsik berarti motivasinya dalam diri sendiri. Dalam diri kita itu harus termotivasi untuk melakukan disiplin positif tadi. Kemudian di sini disiplin positif harus muncul dari motivasi internal yang kuat tadi ya Bu ya, dari dalam diri kita sendiri. Kemudian menggali potensi diri menuju sebuah tujuannya untuk disiplin. Kenapa? Ditanya anak-anak, kok diajari disiplin kalau guru ben kenapa? Ditanya tujuannya apa? Kita memiliki disiplin, memiliki motivasi itu pasti kan kita memiliki tujuan. Kemudian mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan sesuai nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal kita misalkan penerapan P5. Tadi ya, profil pelajar Pancasila ada 6 nilai-nilai kebajikan.
Dan nilai-nilai kebajikan ini dapat dibagi menjadi 3. Contohnya seperti ini, profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini sudah dilakukan, beriman dan bertakwa. Kita sudah menjalankan budaya positif, disiplin positif. Kita sudah membaca Asmaul Husna setiap pagi sudah. Kemudian ada sholat berjamaah, sholat duhur. Dan yang baru saya terapkan adalah hafalan Quran untuk kelas 6, surat-surat pendek. Anak-anak setiap hari Jumat untuk menghafal Quran. Terus untuk Jumat berkah juga masih ada, dan senyum salam sapa juga masih berjalan. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, nalar kritis dan kreatif. Anak-anak bergotong royong tuh setiap Sabtu apa Jumat kita bisa Jumat bersih nggih? Ada Jumat bersih atau Sabtu bersih, kita bisa melakukan gotong royong membersihkan. Apalagi sekolah kita sebentar lagi kan ada adiwiyata, pasti banyak bergotong royong sekali. Kemudian bernalar kritis, anak-anak aslinya tuh pintar-pintar, bu, anak-anak sini itu pintar-pintar, baik perilakunya juga. Kalau ditata itu dia bagus. Kemudian kreatif, anak-anak sini kreatif. Ternyata kemarin ada lomba pramuka, ternyata banyak yang kreatif anak-anak kita itu. Kemudian yang kedua adalah nilai kebajikan dari institusi atau program Primary Years Program atau PYP. Toleransi yang meliputi nilai-nilai kebajikannya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini banyak sekali yang dari PYP. Ada toleransi, rasa hormat. Kalau toleransi di sekolah kita bagaimana, Bu? Kayaknya sudah bagus. Anak sama anak sudah bagus ya. Rasa hormat sama gurunya juga sudah bagus. Kemudian empatinya, rasa empatinya juga sudah bagus ya. Kemudian 9 dari organisasi 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation atau IHP. Cinta Tuhan dan segenap cintanya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan baik dan rendah hati, toleransi dan perdamaian kesatuan. Nah, di sini dari nilai-nilai kebajikan itu kita bisa mengambil 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu notabene memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan beberapa penelitian tentang teori kontrol, semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan peserta didik pasti memiliki alasan. Nah, kelima kebutuhan dasar itu apa saja? 1. Kebutuhan bertahan hidup, itu pasti. Kalau manusia memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival,
yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fisik seperti makan, tidur, tempat tinggal, dan lain-lain. Itu kebutuhan manusia, itu pasti kita memiliki kebutuhan untuk hidup. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang, ingin diterima. Ingin diterima tuh contohnya seperti ini. Misalkan seperti ini, saya minta sama Bu Rani, misalkan minta Bu Rani makan, tapi Bu Rani tidak mau memberi. Tidak mau memberi. Saya melaporkan hal tersebut kepada guru saya. Bu Rani gak belum maringi ya Bu. Nah, itu dia ingin rasa diterimanya itu ada. Kemudian kebutuhan cinta, kebutuhan penguasaan. Aku pinter, pengen dilakoni karo guru untuk 100, pengen dipuji lah seperti itu. Penguasaan. Kemudian kebutuhan kebebasan. Aku bosan loh Bu. Bosan kalau pelajaran kan aku bosan. Itu dia ingin bebas. Ulang ya. Nah, seperti itu. Itu anak-anak ingin bebas. Memiliki, tapi bebas di sini kita bisa menentukan pilihan. Contoh seperti ini, Bu. Misalkan anak-anak yang saya ajar ya kelas 6 itu seperti ini. Saya memberi contoh untuk kebebasan. Yang bawa HP nanti saat pelajaran, saat ulangan tolong dikumpulkan. Dikumpulkannya sekarang atau nanti? Anak-anak pasti kan memilih nanti Bu atau sekarang Bu. Kalau sekarang dikumpulkan di ruang kelas ini atau di ruang kepala sekolah. Seperti itu. Dia bebas tapi harus memilih. Bukan bebas tapi dimbarke. Bukan seperti itu. Oke. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, kebutuhan akan kesenangan nggak usah dijelaskan. Nanti kalau kesenangan kita bisa piknik, dengerin musik, hobi kita melakukan hobi kita itu merupakan kebutuhan kesenangan. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan dasar segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatannya. Itu adalah kebutuhan, bisa ditarik kesimpulan adalah kebutuhan dasar manusia itu harus mempertahankan keseimbangan fisiologis dan psikologis anak. Nah, motivasi yang kelima adalah pembelajaran yang kelima adalah motivasi perilaku manusia. Ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline itu ada 3. Yang pertama alasannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Konsep disiplin itu ada beberapa. Yang pertama adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Kita bisa menerapkan kepada anak itu dengan identitas gagal. Ini yang tidak diperbolehkan. Konsep disiplin yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu bagi mereka itu menyakitkan. Hukuman bagi mereka menyakitkan. Kemudian tidak nyaman. Murid merasa ketakutan. Aku nak dukung dia, Nah, seperti itu. Kemudian memaksakan. Kalau berdasarkan hukuman itu ada yang menyakitkan, kemudian tidak nyaman, murid takut, memaksa murid untuk berbuat sesuai kehendak kita.
murid menyembunyikan kesalahan. Kadang dia tidak jujur. Kalau kita menerapkan disiplin dengan konsep membuat murid sebagai identitas gagal tadi. Kemudian murid menjadi rendah diri. Rendah dirinya kenapa? Biasanya dia habis dihukum nanti dinyak orang-orang. Oh, berhukum. Ya disorai koncone, diburi sama temannya. Okay? Kemudian kita konsep disiplin dengan memberikan penghargaan. Penghargaan tadi apa, Bu? Memberikan sesuatu yang seperti jajan atau ngasih sesuatu lah kepada mereka. Tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena itu hanya bertahan sebentar. Dia motivasinya bukan dalam dirinya, tapi dia motivasinya untuk mendapatkan reward tadi. Aku disiplin dan untuk ujian. Aku disiplin dan untuk jajan. Seperti itu ya. Kemudian merusak hubungan sifat iri, bisa menimbulkan sifat iri. Ada yang temannya kancane nggih, ada yang temannya itu kue disayang diburu, disiplin terus diparingi iku jajan terus. Nah, itu. Kemudian mematikan kreativitas, anak-anak tidak kreatif. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini pemberian ranking di kelas itu loh, Bu. Nah, itu tidak dianjurkan, tidak dianjurkan. Ibu kan namanya anak-anak ibu, HP kemuliaan ibu, belum ranking buku, songi-songi kok ranking biro buku. Nah, itu tidak dianjurkan dalam modul 1.4. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Nah, kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini yang tadi. Ini yang tadi ya. Yang pun orang dibawa ya. Ini Bu. Ini konsekuensi. Kita harus bisa menerapkan kepada anak itu kalau kita mau memberikan kesalahan, dia memberikan kesalahan, kita harus bisa memberikan konsekuensi. Nah, kita penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, dianalisa, dimonitor terus. Anak itu bagaimana? Ada perubahan enggak? Kemudian diberi stimulus, direspon. Kemudian murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya, dan untuk restitusi. Ya, ini yang restitusi nanti yang sudah saya terapkan dalam penanganan anak ini. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Kayaknya serius banget. Biar ada intermezzonya ya. Biar ada intermezzonya tidak sepanjang kita bermain game dulu lah. Nah, kita bermain game dulu. Kita perhatikan gamenya. Kita bermain tebak-tebakan terlebih dahulu, biar tidak sepaneng itu. Yang pertama, jawablah pertanyaan yang diberikan dengan benar. Perhatikan kata kuncinya atau clue-nya. Bumi itu bulat. Bumi itu bulat ya. Clue-nya bumi itu bulat. Pertanyaan pertama. 10 tambah 3 sama dengan 1. 1 tambah 4 sama dengan bumi itu bulat, clue-nya.
10 tambah 3 sama dengan 1. 1 tambah 4 sama dengan Monggo Bu Marfuah. 9. Berapa? Bu? Putri berapa Putri? 4. Bukan. Bukan 4. Perhatikan kelompok. Bumi itu bulat. Bulat ya, Mbak. Bumi itu bulat. Perhatikan keluarnya. Bumi itu bulat. 10 tambah 3 sama dengan 1. 1 tambah 4 sama dengan 10 tambah 3 sama. berapa? 9. Kita lihat ya jawabannya. Nol. Yuk lanjut. 8 tambah 9. Dari yang nol bulat ya, nol. Bulat ya, Bu? Nol. Iya, nol. 3 berani. Yang atas apa yang bawah? Terus yang bawah? 1. Ya, kita lihat. 1. Ternyata sudah mudeng Bu ya, murahnya mudeng. Ayo lanjut. Ayo yang lain. Ayo yang lain. Apa ini? 4 sama 3. Dilihat. Iya. Betul sekali. Ini kita belajar tentang lingkaran. Zero lu. Ini belajar tentang lingkaran Bu. Bumi itu bulat, kan bentuknya lingkaran. Dari angka 100 yang ada lingkarannya 0, 2. Kemudian ditambah 8. 8 lingkarannya 0-nya juga 2. Berarti 4 sama 3. Kampun? Ya. Nalar. Ya, itu bermain logika. Bermain logika. Nah, selanjutnya. Selanjutnya. Konsep disiplin pendekatan konstitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bosen 2004. Kemudian restitusi, pengertian restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Selanjutnya tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjutnya. Diulang kemana naik? Lah sesuai dengan kebutuhan siswa. Perbedaan kasus siswa yang tidak mengerjakan PR. Nah, perbedaannya ini. Contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Perbedaannya antara hukuman. Guru menghukum murid tersebut
hormat bendera 10 menit. Orang garap PR, ayo orang ngantik mangsa bendera. Ayo lari. Lari mengelilingi lapangan. Itu kan gini kasih Guru marah dan murid ini kasih takut. dua cuma itu. Kowe ra garap PR. Ngomong apa ae? Itu tidak boleh. Kemudian yang penerapan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk pelajaran PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Jangan ngomong. Kamu nulis lagi, kau gak ngarep PR, nulis ke 10. Nah, itu berubah konsekuensi. Nyoba oleh Bu. Tidak boleh. Bu ini ibu sih gawe tingkat kelas mesti. Wah. Guru tegas dan bisa menghormati peraturan. Yang baiknya dilakukan adalah menggunakan restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelasmu apa? Kesepakatan kelasmu apa? Nah, seperti itu. Kalau tidak mengerjakan PR, bagaimana? Nah, seperti itu. Dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, menggunakan restitusi itu anak-anak menjadi terbuka dengan kita. Dan dia selain itu dia tidak takut dengan kita, tapi dia hormat dengan kita. Kemudian simpulan dari teori motivasi. Berdasarkan ketiga alasan tersebut, tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberi imbalan bisa disebut motivasi eksternal. Eksternal berarti dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Dan hal tersebut tidak akan bertahan lama. Barangkali dengan hukuman dan imbalan siswa memang menjadi patuh. Tapi kepatuhan itu hanya sementara dan pendisiplinan yang diterapkan tidak mengubah karakter siswa menjadi lebih kuat. Dia patuh, memang patuh, tapi sementara gak tahu jenengan tinggal, memang ya. Tapi kalau dia keluar, jenengan medal saking kelas, bocah bidrakan. Nah, seperti itu. Itu hanya bersifat sementara, bukan disiplin dari dalam dirinya internal, tapi dalam eksternal. Itu bersifatnya sementara seperti itu. Kemudian 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru yang sering kita lakukan ini. Dari kelima sisi dari 5 posisi kontrol ini, mana yang sering kita lakukan? Saya sering melakukan juga seperti ini, Bu. Kadang ya seperti penghukum, kadang ya seperti pembuat kasih salah, kadang sebagai pemantau, kadang ya sebagai teman, kadang sebagai manajer. Ini 5 posisi kontrol. Tapi dalam 5 posisi kontrol ini, yang sebaiknya kita terapkan adalah posisi manajer. Tidak boleh sebagai penghukum, tidak boleh sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai pemantau, atau sebagai teman. Ya, kalau sebagai teman nanti anak-anak itu nyagirke kita. Ya, nyagirke kita. Kok Pak dibilang Pak Hana? Nah, seperti itu. Tapi kalau kita tidak ada, dia bergantung dengan kita tidak ada, dia bingung. Itu kalau sebagai teman. Nah, sebagai penghukum, kita pasti dibenci anak. Dibenci anak itu. Kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, itu yang berbahaya, Bu. Berbahayanya kenapa? Dia membekas sampai nanti dia dewasa. Kemungkinan nanti sampai dia berumah tangga dan tua nanti. Aku tahu juga ngamini gurune itu tahu juga ngene. Ada sini minder. Nah, itu sampai seperti ini. Iya. 200, 100. Yo gak apa-apa. Kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol. Siswa tidak memakai atribut seperti ini setiap hari Senin. Setiap hari Senin ini pasti ada yang berdiri di sebelah barat. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita sebagai penghukum, kita biasanya ngadep seperti itu, patuhi. Dia harus patuh dengan peraturan yang kita buat. Itu sebagai penghukum. Kemudian sebagai membuat rasa bersalah, berapa kali Ibu
Guru harus memberitahu kamu kecewa sama kamu. Nah, seperti itu. Itu seperti kecewa sama kamu itu sebagai membuat rasa bersalah. Itu anak-anak semakin membekas. Psikologisnya itu bahaya sekali psikologisnya. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya apa. Itu sebagai pemantau. Kalau teman, ayolah yang tertib, bagi guru bangga. Kali ini tidak apa-apa. Kamu salah, tak maaf no, sesuatu jenek, tidak. Kadang saya juga seperti itu bu. Wes gak apa-apa, sementara itu gak apa-apa. Besok coba ini nek. Kan kadang seperti itu gitu. Itu ternyata tidak boleh. Maksud gigi. Dan yang betul, Contohnya. apakah Sebenarnya nggak orang ya bu. makanya kalau kita ada anak yang salah ya bu, tidak memakai dasila. Ya. Tahu nggak kesalahannya apa? Tanya. Tahu bu. Kita gali bu. Terus? Kita gali anak itu agar berkata jujur. Ya, terus? Tahu bu apa? Tidak memakai dasila. Kenapa kok nggak nganggo dasi? Nah, ketinggalan kok gak disiapin kenapa? Nah, Malam. kamu tidurnya jam berapa? Seperti itu gitu. Yes. Nah, sampai itu tidak boleh harus memasang mimik muka yang tidak boleh yang menakutkan. Mimik mukanya yang tidak boleh menakutkan. Ya. Apa pembelajaran ini nggak malah riwah? Kemudian yang ini yang kedua adalah Guru kok salah. keyakinan kelas. Nah, yang ketujuh adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ayo siapa yang tahu perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan? Perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan. Mantap. Monggo berani. Nah, peraturan Itu dari guru yang sifatnya memaksa anak. Nah, Kalau keyakinan itu anak sadar akan dirinya sendiri. iya. Kalau keyakinan itu berasal dari murid, dari peserta didik, ya. Asalnya itu dari diskusi yang kesepakatan yang kita lakukan dengan peserta didik, yang mereka buat sendiri. Kalau peraturan kita yang membuat, sekolahan yang membuat, itu peraturan. Bedanya seperti itu ya. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, ini cara membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, kemudian yang kedua adalah berupaya pernyataannya universal dan mengandung nilai kebajikan universal yang disepakati baik tersirat maupun tersurat. Nah, ini dalam keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikannya bu. Tadi yang nilai-nilai kebajikannya yang ada 3 tadi nggih, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, PYP, dan yang satu tadi dari apa ya tadi? Organisasi apa ya tadi? Nah, itu 9 pilar. ya 9 pilar. Terima kasih Pak Adika menyimak berarti. Ya. Keyakinan kelas ini harus bersifat positif. Bagaimana? Keyakinan kelas itu tidak boleh berbohong, tidak boleh berkata jelek, itu tidak boleh bu. Keyakinan kelas itu harus menggunakan kata-kata yang positif. Misalkan tidak boleh berkata jelek, kata-kata positifnya apa? Berkata baik, berkata jujur, berkata yang baik-baik. Terus tidak boleh lari-lari di kelas, berjalan yang pelan. Kelas itu kok yang positif. Nah, dari nilai-nilai tadi, dari positif tadi bisa ditarik ke nilai-nilai kebajikannya. Nah, dari tadi tidak boleh bertengkar. Berarti nilai kalimat positifnya bagaimana? Sama teman tidak boleh makan dan minum. Nah, itu seperti di guru ini tidak boleh makan dan minum. Itu nanti bisa diambil kalimat positifnya. Kalimat positifnya makan saat istirahat. Terus
tidak boleh bertengkar dengan teman. Berarti harus itu dari nilai dari kalimat positif itu nanti dari kalimat positif nanti bisa diambil nilai-nilai kebajikannya Bu. Apa tadi ya, harus rukun, berarti saling menghormati, saling menyayangi, seperti itu nilai-nilai kebajikannya. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di kelas. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga. Sedikit saja biar mudah diingat. Tidak usah banyak-banyak. Salah. Tidak usah banyak-banyak. Oke. Nah, ini pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Berarti semua anak itu harus mengungkapkan isi hatinya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini prosedur pembuatan keyakinan kelas. 1. Mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah untuk mencurahkan pendapat mereka. Kemudian mencatat semua masukan para murid. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur. Keempat, gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Kalimat negatif jangan berlari di dalam kelas. Kalimat positifnya berjalanlah pelan-pelan di kelas. Tinjau kembali daftar curah pendapat. Kemudian selanjutnya ajaklah murid warga sekolah menemukan nilai kebajikan. Tadi nilai kebajikannya apa? Seperti ini, nilai kebajikan yang datang tepat, tidak boleh terlambat, berarti datang tepat. Nilai kebajikannya apa? Disiplin. Nah, itu nilai kebajikannya. Anak-anak diajak untuk mengambil kesimpulan nilai-nilai kebajikannya. Kemudian keyakinan kelas diletakkan di dinding di kelas yang mudah diingat. Nah, ini berdiskusi dengan anak-anak. Ini kemarin di kelas 6 sudah menempelkan dengan sticky note. Sticky note ini yang menarik anak-anak itu, aku warna ini, aku warna ini, aku warna ini. Itu bisa menarik anak-anak. Ini menempelkan keyakinan kelas yang di kelas 6 kemarin sudah saya terapkan. Kemudian penerapan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bagaimana cara menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nanti akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Anak-anak tadi digali perasaannya bagaimana untuk berkata jujur. Jangan dari kita yang berkata dari kita, tapi dari kejujuran anak-anak tersebut. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak mereka. Kemudian menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk mengumpulkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ini sebenarnya sudah saya lakukan kasus bullying di kelas 6. Kemarin ada anak kelas 6 baru yang baru dari Bandung itu mengalami bullying sampai anaknya tidak mau masuk. Ini kebetulan sekali ada kasus seperti ini. Kemudian saya menerapkan segitiga restitusi. Ternyata mereka sebenarnya video begini, tapi di sini saya tidak bisa menampilkan karena ini PDF.
ini anaknya sampai tidak masuk. Kemudian saya panggil mereka, saya tanya alasan mereka kenapa melakukan tersebut. Bercanda, ingin kenal Bu, ingin kenal lebih baik lagi. Kalau bercanda tidak usah seperti itu. Nah, seperti itu saya tatap di sini, saya dangu di sini. Ternyata anak saya sudah menerapkan segitiga restitusi ini. Dan terima kasih untuk ini. Ini kalau pengen lihat videonya nanti secara pribadi mawon nggih, atau nanti bisa lihat di bukti karya penerapan aksi nyata yang ada di PMM. Ini nanti kan saya di share di PMM Bu sebagai bukti karya bahwa saya sudah melakukan penerapan segitiga restitusi. Ada kasus bullying ini memang sudah ada karena saya membuat 2 aksi nyata. Yang pertama adalah seperti ini, menyelesaikan kasus. Yang kedua adalah berbagi praktek baik dengan rekan sejawat. Dari sini ada pertanyaan? Dia monggo Bu Nini. Bocah iki. Lali di aku ada. Terima kasih. Ngipi ya Mbak? Saya senang pengetahuan yang baru seperti itu. Tapi kok sangat berat itu saya terapkan. Karena satu, saya jadi guru selama 14 tahun di sini. Itu terutama di kelas 5, terus di kelas 5 itu tonggak dari semua kegiatan. Nah, kalau saya menerapkan apa itu metode pembelajaran yang apa tadi kemarin yang diferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, di sini saya keberatan dengan adanya ANBK. Padahal ANBK itu membawa nama sekolah. Dan saya itu menerapkan iki sebenarnya iki nganggo gambar. Saya lihat kata di diklat itu ini senangnya pakai gambar, nanti pakai video. Ini senangnya bernyanyi pakai nyanyi. Nah, kapan materi saya selesai? Padahal saya harus dituntut dengan materi itu padat, apalagi dengan lomba OSN sampai pelajaran SMP. Terus gimana langkah saya sebagai guru-guru itu sebagai guru kelas 5 gitu. Terus yang kedua tentang anak itu tidak ada hukuman, itu sudah saya terapkan di kelas 5. Mau barusan kemarin itu Riko itu kemarin sudah jodohan sama anak itu sudah saya beri buku pelanggaran, sudah kalau tak tinggal harus disiplin. Nah, itu ternyata kok tidak mempan. Terus kalau bukunya dia mengerjakan di kelas tidak mengerjakan, malah berlari-lari. Terus saya suruh ngambil bukunya pas waktu dicocokkan, yang saya suruh bawa ambil bukunya untuk kejujuran, buku saya ketinggalan. Malah bukunya katanya hilang. Terus bagaimana kita sebagai pendidik itu harus mendisiplinkan siswa agar siswa yang lain juga tidak meniru hal-hal seperti itu. Itu loh. Terima kasih. Nah, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan Ibu ini. Bu Marfuan, ditanggapi apa? Terima kasih. Ini saya hanya membantu Bun. Iya. Memang temanya sama untuk diferensiasi Bu ini. Ini kemarin sudah saya bilang guru yang baik itu guru yang dinantikan kehadiran siswa. Karena kalau Bu ini itu kan guru mindset lama. Dan mindset dari mindset lama ini ya bukan mindset yang baru. Dan mindset yang baru ini sebagai guru penggerak yang terkenal sekarang dengan pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi itu begini loh.
kita mengajar anak-anak sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, iya. Nah, ini kebutuhan anak untuk lomba. Itu kan tidak semua anak ikut lomba kan? Nah, kalau ANBK ANBK kan tidak harus semua, maksudnya apa ini materinya kan kita dipermudah. Materi yang sekarang ini tidak sama dengan materi yang kurikulum tahun yang lalu. Ini kurikulumnya disiapkan untuk pembentukan karakter anak. Kalau dulu kan isinya materi semua. Iya. Ini difokuskan ke karakter. Nah, ini untuk diferensiasi ini tidak semua pembelajaran harus pakai diferensiasi. Tidak semua. Kita mencari materi yang memang cocok untuk diferensiasi. Kalau tidak, kita menggunakan yang lainnya, tidak masalah. Sekarang untuk pengembangan diferensiasi kan ada yang suka mendengar audio, lihat. Ya, ini tidak semua harus memakai diferensiasi. Diferensiasi misalnya itu materinya cocok untuk itu, yang dikerjakan seperti itu. Kalau tidak, dengan menggunakan metode yang lain yang sekiranya jenengan bisa dan anak bisa. Ya, itu yang pertama. Terus untuk kasus Riko itu ini kita buat keyakinan kelas dulu, keyakinan kesepakatan sama. Tadi kan ada peraturan dan keyakinan itu beda. Bedanya itu peraturan dibuat sekolah. Kalau keyakinan kita buat bersama saya dengan guru dengan murid. Misalnya, Bu Nini coba nanti di kelas jenengan memberikan apalah kertas sabun hijau biru itu loh. Itu anak-anak bisa satu-satu. Kowe kepingin apa? Tulis untuk membuat keyakinan kelas. Dia kepingin apa? Tulis tapi ditempel. Ya kan ada itunya ditempel, terus dibaca satu-satu. Bukan dibaca satu-satu, coba ini dibaca misalnya kan kalau keyakinan kan tidak ada kata-kata negatif. Ya, tidak boleh, jangan, itu dihindari. Ya, itu misalnya anak itu tidak misalnya harus berkata jujur, ya. Nah itu nanti pertama keyakinan kelas ya, ini harus berkata jujur. Kalau anak tidak berkata jujur berarti dia melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas. Kalau dia melanggar berarti dia harus melakukan, ya harus melanggar, kita harus melaksanakan restitusi tadi. Restitusi kata enggak? Kamu tadi salahmu apa? Tanya, dia kan melakukan kesalahan, ada alasannya. Ya kita harus tahu alasan saya ini. Untuk mau alasannya apa-apa, kita terima dulu. Kita tahu tentang anaknya ini kepinginnya apa. Maksudnya dia kepinginnya apa? Kebutuhannya gede loh. Saya tuh ingin anak itu misalnya Riko, dia itu kepinginnya apa? Itu ditanya. Kalau dia tanya saya ini Bu, kepingin saya ini. Terus dia kan ada semangat intern itu loh Bu, dari dalam, sehingga misalnya kalau tinggal orang dino, dia sudah yakin kalau itu salah tidak akan saya lakukan. Tapi jenengan itu salah, sesok coba belain ini ekstern, sesok bolang belain ini. Untuk memberikan semangat intern itu yang susah. Kita menggali anak atau dewe. Di dewek mah bukan, di dewek no, kamu tahu tadi salahmu apa? Yes kan? Misalnya saya salah ini, kenapa kok salah? Yes ya? Alasanmu apa? Sudah? Kalau alasan, udah kepinginmu apa? Nah, kita nuruti kebutuhannya itu loh bocah. Itu yang kita susah untuk memberikan semangat intern ini. Kalau sudah, berarti dia tahu saya itu salah. Saya salahnya tadi sudah ada kesepakatan, sudah. Itu kalau saya menyalahi kesepakatan berarti saya harus menerima orang hukuman loh ya, bukan hukuman. Dan hukuman anak saya. Ya, itu dari saya. Pripun ini bisa diterima? Belum Bu. Karena Pak, pada waktu menempel misalkan anak menulis 3. Jadi Sebenarnya dia sendiri 3 toh Bu. Misalkan tidak boleh bicara mendengarkan guru pada waktu mengajar, misalkan terus yang lainnya misalkan lagi harus disiplin di kelas, terus yang satu apalagi kalau itu anak hanya menempel misalkan 3 toh Bu.
yang lainnya kan misalkan yang lain itu lah pada waktu itu anak itu melanggar aturan yang tidak ada di sini bagaimana? Ini Bu, ini salah Bu. Gini Bu, maksud saya, anak itu diberi stikilat satu-satu, Ya. ditulis, ditempel, dibacakan satu persatu. Iya. Setuju apa tidak anak-anak? Kalau anak-anak setuju, ditempel. Kalau anak-anak tidak setuju, tidak boleh. Harus ada persetujuan antara guru kalau kepala daerah sama anak-anak. Semua siswa menyepakati apa yang ditempelkan Iya, sama siswa itu. Iya. Jadi anak-anak kan misalnya mungkin 36, ini ada 36, stiker ini 36. Ya. Bacakan satu-satu, satu baca. Setuju anak, setuju tulis. Dua, ini setuju anak, setuju tulis. Kalau tidak jangan ditulis, itu Bu. Misalnya kok ini memang harus dilakukan kok anak tidak setuju. Misalnya ini mau kita penting kok tidak setuju, dia memberikan pengertian. Nah ini kok tidak setuju, ini nanti yang ini itu gurunya yang memberikan. Jadi misalnya sudah konsul, makanya saya kemarin bilang gimana? Rasa keyakinan kelas ditempel, ditulis. Nah, nomor 1 ini ditulis. Nah, ditempel sini. Nah, misalnya anak kok melanggar, loh ini apa anak-anak? Kesepakatan keyakinan kelas ini apa? Bagaimana? Itu melanggar kesepakatan apa tidak? Misalnya ada yang melanggar, mau, tapi ditanyanya terpisah. Ini untuk menjaga emosi anak. Ini bisa? Ya, tapi saya tidak tak tempelkan pada waktu MPLS itu dicat ada di dia mencatat Itu harus ditempel. Kalau ditempel kan anak baca terus Bu. Jadi itu saya salah. Kalau misalnya bilang loh ini salah, ini keyakinan kelasmu loh. Yang buat kami sendiri loh. Ya. Kalau yang buat sendiri ya harus dilakukan sendiri. Bukan peraturan loh ya ini. Ini keyakinan kelas. Gitu. Atau ya? Ya. Ini loh kita harus membangun semangat intern anak itu lebih susah. Itu saya juga baru belajar itu caranya dia itu merasa kalau yang dilakukan itu salah. Itu bukan dari orang lain tapi dari diri saya sendiri. Sehingga untuk selanjutnya tidak melakukan kesalahan itu loh susah itu. Kita itu harus mengubah mindset kita yang guru yang dulu itu harus berubah menjadi guru yang sekarang. Soalnya kita mengikuti perkembangan zaman, kodrat zaman mereka itu sekarang sudah berubah tidak seperti zaman kita. Kita mengikuti kodrat, kan kodrat itu ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kita harus bisa mengikuti kodrat zaman mereka. Ya nonton ya ini ya. ya. Jadi tak terang. Ini semua saya guru semua coba di kelas dibuat keyakinan kelas ditempel. Ya. Caranya tadi anak-anak disuruh coba kita mengikuti alur yang ada sekarang ini seperti di sebelah ini ya. Kita menggunakan alur anak diberi satu not dikasih satu saya kepinginnya dia tulis tempel semua terus dibacakan kamu setuju jadi tulis kalau tidak setuju. Terima kasih untuk partisipasinya dan untuk teman-teman akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan dari presentasi ini keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Oke, Berarti apa tertib maksud? ya beda sekali. Nah, terima kasih. Timbul Apabila ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dari sampai Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas kami sudah ada keyakinan kelas yang dibuat bersama teman-teman dan guru. Dengan keyakinan kelas kami, kelas kita menjadi lebih tertib dan tentram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya keyakinan kelas yang
menyerahkan guru kelas 6, menjadikan siswa kelas 6 belajar menjadi